Apakah sudah terlihat? Ya, terlihat. Apakah tidak bisa dipenuhkan? Dipenuhkan? Bisa, Pak. Ya, silakan dipenuhkan, Pak Wawan. Sudah ya? Sudah bisa terlihat, Pak? Ya, terima kasih. Baik, teman-teman. Ya. Pagi ini saya akan mengajak Anda mencoba menelisik sebuah pembicaraan dengan judul Menjadi Guru untuk Murid. Menjadi guru untuk murid. Saya pikir selama ini kita menjadi guru, betul bahwa setiap hari bertemu dengan murid, tapi apakah betul kita tiap hari bertemu dengan murid? Atau betulkah bahwa kita duduk untuk murid juga? Nah, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, yang paling muda masa kerjanya berapa tahun di Fransiskus? 2? Bu Maria. 6 bulan. Oke. Yang paling senior berapa masa kerja? 30 ada? 36. 36. Mantap, 36. Dan tidak pernah berpindah dari Fransiskus ya. Ya, untuk Bapak Ibu guru atau Ibu guru yang masa kerjanya 36 tahun menjadi guru di situ, entah berpindah-pindah atau tetap saja, Anda lebih senior dari saya. Maka pada forum pagi ini, berapapun masa kerja Anda, kita mencoba melihat apakah betul bahwa kita menjadi guru itu untuk murid. Mari kita lihat, hari ini ada 3 pembicaraan, terusnya Pak Wawan. Menjadi guru, slide berikutnya. Ya. Menjadi guru untuk murid, saya akan bagi pada sesi yang pertama, lalu nanti mendidik di kelas, dan sebagian besar waktu nanti kita bisa berbicara bersama. Saya ingin berkenalan dulu di bagian awal. Slide berikutnya, Pak Wawan. Iya, saya guru di SMA De Brito sejak 1991. Kalau hari Kamis kemarin Anda buka Kompas di halaman 7, Anda bisa membaca tulisan ST Kartono, dan itulah tulisan saya di halaman 7. Ada yang sempat baca? Moga-moga sempat ya. Kompas pagi kemarin. Ya, syukurlah, syukur. Di halaman 7. Saya juga menjadi dosen di USD, untuk PBSI, di PGSD, PMAT, pendidikan matematika, di PBI, ekonomi, fisika, teknik elektro. Lalu pernah juga punya waktu sebagian untuk Universitas Kristen Duta Wacana dan Universitas Atmajaya. Saya menjadi kolumnis pendidikan, seperti kalau saya menulis di Kompas kemarin itu. Hari Kamis saya di Kompas, hari Sabtu saya di KR. Sekitar 575-an tulisan saya sudah masuk. Saya menulis 13 buku dan bicara di 640-an forum. Tentu saja pagi hari ini pengalaman yang baru, meskipun beberapa sebelumnya juga, tanpa bersemuka, saya tanpa bertemu dengan Anda secara, tapi saya bisa, harapannya suara saya dan wajah saya bisa terdengar Anda. Karena rencananya sebenarnya ketika bulan Juli mendatang, saya berkeliling ke Lampung untuk beberapa sekolah, tapi karena ya Miss Corona lalu tidak bisa dan semuanya lalu dijadwalkan kembali. Dan saya dibawa oleh Sister Head untuk ke Fransiskus pagi ini. Jadi kerinduan saya mau ke Lampung terobati pagi ini. Baik, itu catatan tentang diri saya. Di sebelah kiri ada buku Menjadi Guru untuk Muridku, itu ya hasil refleksi saya selama 20 tahun ketika saya menjadi guru, dan itu sampai terbit ulang ke 6 kalinya pada tahun ini. Pak Wawan, slide berikutnya. Dan kalau Anda buka Google ST Kartono, Anda bisa menemukan dalam waktu 0,34 detik 228.000 nama ST Kartono. Bapak Ibu kalau klik nama Anda, berapa ratus ribu nama Anda? Ya, aja sudah payah nyarinya. Maka saya itu carilah nama Anda apakah ada di situ gitu loh, ada di situ. Maka baik kalau karya apapun milik Anda, taruh saja di
di dunia maya itu. Karena di masa depan kita tidak bisa lagi bicara pada anak-anak kita ketika melamar pekerjaan tentang mana CV-mu, mana riwayat hidupmu. Tapi yang ada adalah ketika yang membutuhkan kerja itu lalu klik cari di Google nama Anda, ada nggak namamu siapa? Klik ada tidak. Ketika tidak ada sama sekali lalu, loh Anda selama ini kemana? Orang akan bertanya seperti itu. Tapi kalau Anda bergelut dengan IT, yuk nama Anda taruh di situ, nulis blog, nulis pengalaman-pengalaman kecil atau karya-karya Anda yang muncul di situ akan dengan mudah ditemukan. Klik ST Kartono bisa banyak sekali, tapi begitu dibatasi ST akan ketemu. Itu perjumpaan saya dengan Anda. Di bawah itu kalau cari foto juga banyak sekali ya. Kemarin Pak Wawan minta foto untuk virtual. Cari saja di Google pasti akan ketemu. Tapi saya khawatir mesti tidak mendapatkan foto paling cakep. Saya usul foto saya. Itu yang saya berikan ke Pak Wawan. Lanjut Pak Wawan. Nah, secara pendidik pagi ini sejenak kita ambil waktu mendefinisi ulang mengenai pekerjaan kita. Menjadi menarik ya, menjadi guru itu mengapa harus didefinisi ulang? Karena kalau tidak, yang terjadi adalah kita seperti manual worker, seorang pekerja yang berulang-ulang tidak pernah direfleksikan, tidak pernah diolah. Lalu yang terjadi adalah otomatis dengan sendirinya. Maka baik kalau selama seminggu sesudah rapotan kita berhenti sejenak, menimbang. Seperti pagi ini sebenarnya kesempatan yang berharga kita melihat apa yang sudah kita lakukan dan ke depan. Kalau sekarang saya masuk 25 tahun masa kerja saya di De Brito, setiap tahun selalu saya berhenti sejenak. Apakah saya masih akan terus di De Brito? Apakah saya masih akan terus menjadi guru? Itu setiap akhir tahun. Maka begitu samatan, ya saya masih terus di Brito, ya saya masih akan terus. Saya akan melanjutkan itu dengan sungguh-sungguh. Artinya, berhenti sejenak di awal tahun, mendefinisi ulang, itu adalah membangun tekad, mengikat tujuan supaya ke depan saya akan serius. Begitu akhir tahun lalu refleksikan kembali, saya terus atau tidak? Jadi kalau saya mengatakan terus atau tidak, tentu karena tidak mudah sekarang menghadapi tawaran. Ada tawaran untuk masuk pekerjaan di sana sini bisa jadi. Tapi bagi saya, apakah saya mencari duit? Apakah saya mencari uang? Apakah saya memang mengejar rupiah? Ternyata yang saya temukan adalah kebahagiaan bahkan menjadi guru. Itulah yang membuat saya akan terus. Maka menemukan nilai, values, keutamaan yang lebih dari rupiah, itu yang istimewa bagi guru. Meskipun orang kadang mempersoalkan, ya gaji guru, oke lah. Kalau menghitung jumlah, dimanapun juga, orang akan selalu mengatakan tidak cukup. Tetapi nyatanya, kita juga bisa melangsungkan kehidupan kita. Sama, artinya saya bekerja di sekolah Katolik dan teman-teman juga bekerja di sekolah Katolik, standar kita sama. Jadi saya tidak lebih daripada Anda dalam hal penghasilan. Jadi artinya di situ ada standar yang sudah saya terima dan itulah yang membawa saya untuk terus-menerus menggeluti ini. Berikutnya Pak Wawan. Nah, ada satu buku yang menarik. Nih, di situ ada Jesus, I'm a teacher too. Saya juga guru. Nah, faktor penting dari pendidikan itu adalah guru. Guru mendefinisikan ulang itu sebenarnya dalam rangka mengasah diri, memutuhkan diri. Berikut Pak Wawan. Ujung paparan nanti, saya ingin mengajak teman-teman untuk menjawab 4 hal ini. Demi apa Anda menjadi guru? Siap-siap dijawab loh ya. Demi apa Anda menjadi guru? Demi siapa Anda menjadi guru? Demi siapa Anda menjadi guru? Pertanyaan yang ketiga, apa yang sudah Anda dapatkan dari sekolah ini, dari Fransiskus 3 ini? Apa yang sudah Anda dapatkan? Tapi yang terakhir, apa yang Anda berikan kepada sekolah ini? Sekolah ini itu konkret. Seluruh
Ada mulai dari kepala sekolah, yayasan, murid, korps, rekan kerja kita. Apa yang sudah kita berikan? Simpan dulu pertanyaan itu, nanti di bagian akhir kita akan lihat. Nah, lanjut berikut, Pak. Mengapa ini saya sampaikan pada teman-teman? Ada 3 faktor keberhasilan murid. 3 faktor keberhasilan murid apa? Suasana rumah dan orang tua. Yang kedua, karakter dan kepribadian guru. Dan yang ketiga, mata pelajaran dan cara pengajarannya. Kalau melihat 3 faktor ini, faktor mana yang menjadi kekuasaan dalam tanda kutip kekuasaan kita sebagai guru? Suasana rumah dan orang tua? Bisa jadi kita tidak bisa mencampuri. Tapi sebaliknya malah orang tua yang mencampuri sekolah ya. Itu yang terjadi. Begitu intensnya orang tua mencampuri sekolah sangat mungkin. Tetapi kita mencampuri rumah dan orang tua itu sebenarnya sudah di luar pagar kita. Namun tidak jarang pekerjaan-pekerjaan kita di kelas, di sekolah justru ngurusi urusan-urusan yang seharusnya menjadi urusan rumah. Banyak persoalan anak-anak kita yang sebenarnya itu urusan rumah, tapi kita harus ngurusnya. Bapak, Ibu, Suster, saya pagi-pagi ketika menjumpai anak di kelas selalu saya tanya, siapa yang belum makan pagi? Wah, 1, 2, 3, 4. Itu kan seharusnya urusan rumah. Lalu ketika sudah mulai 20 menit, 30 menit, mulai mata agak redup, mulai mengantuk, saya bertanya, mengapa Anda mengantuk? Semalam sampai jam sekian, Pak, saya bla 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 bla. Itu kan seharusnya urusan rumah. Artinya, meskipun 3 hal ini, faktor keberhasilan ini, urusan yang menjadi urusan murid itu 1 yang paling atas, suasana rumah dan orang tua, itu bagian rumah, tetapi guru mau tidak mau, suka tidak suka, acap kali tercampuri itu. Nah, sekarang konkret ketika pembelajaran jarak jauh, rumah dan orang tua akan menentukan seberapa anak-anak kita mampu itu. Karakter dan kepribadian guru, mata pelajaran dan cara pengajarannya. Mata pelajaran dan cara pengajaran, semua yang berdiri di kelas, dan saya meyakini teman-teman di Fransiskus 3 punya keahlian itu, menguasai mata pelajaran dan pengajarannya. Sedangkan karakter dan kepribadian, ini loh yang tidak ada pelajarannya, tidak ada perkuliahannya. Maka dalam pembelajaran itu kan menyangkut 2 hal, soft skill dan hard skill. Mata pelajaran, tekniknya, metode, evaluasi, itu soal hard skill. Tetapi karakter kepribadian guru itu soft skill. Anda yang mau kerja keras, Anda yang setia, Anda yang tekun, Anda yang mau bermati raga, Anda yang sabar, Anda yang sangat penuh perhatian, itu soft skill. Dan itu tidak ada di perkuliahan, dan tidak bisa juga disampaikan dalam seminar-seminar. Maka yang bisa dilakukan adalah mengasah diri, dan kita dibantu juga oleh sekolah, dibantu oleh yayasan, dibantu oleh lembaga, dibantu oleh teman-teman kita untuk mengasah ini. Kita menjadi jujur, kita menjadi pekerja keras, kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yaitu yang disebut dengan soft skill. Jadi Bapak Ibu, kalau di kurikulum 2013 kan ada sikap religius, sosial, dan keterampilan dan pengetahuan. Nah, keterampilan dan pengetahuan itu soal hard skill. Tapi soal religius dan sosial itu soft skill. Beratus-ratus, beribu-ribu guru mengikuti pelatihan menulis dengan saya. Tahu bagaimana cara menulis, bagaimana karya ilmiah yang baik, syarat-syaratnya. Tapi apakah otomatis akan menjadi karya tulis? Tidak, itu dibutuhkan soft skill. Hard skill-nya sama pengetahuannya. Kita mengajari tema itu apa, dirumuskan alinea, menjadi pedoman ejaan yang baik, itu semua tahu, itu hard skill. Tapi untuk sampai mewujud menjadi hasil karya, tulisan-tulisan yang berharga, itu butuh soft skill. Maka 3 hal ini. Nah, saya akan mengajak dari 3 faktor keberhasilan murid ini, mulai masuk yang tengah dulu, karakter dan kepribadian guru. Pak Wawan.
Saya membuat ini penampang bawang, Bapak Ibu, Suster, penampang bawang. Bawang bombay itu kalau diiris begitu kan, lalu dikupas kulitnya paling luar, lalu sampai dengan yang paling dalam. Dalam diri seseorang, dalam diri saya persempit saja, dalam diri kita sebagai guru, ada aspek humanitas yang di luar itu. Sisi kemanusiaan kita. Ada aspek politik. Politik itu perjuangan-perjuangan kita. Ada aspek kultur, itu masa lalu kita, pendidikan-pendidikan kita di masa kecil. Dan yang paling dalam itu visi, impian, atau spirit. Ini sebenarnya sama untuk melihat sekolah. Sekolah itu ada kulit yang paling luar. Saya membuka SD Fransiskus III itu dari web, lalu saya mencari dari Google. Wow, sekolah bersih, lalu sangat rindang, di pinggir jalan saya harus belok kemana, di seberang ada susteran, itu lalu semuanya, meskipun saya belum sampai di sana, tetapi saya melihat sisi luarnya. Para orang tua, orang yang lewat di depan sekolah Anda, lihat dari situ. Maka yang tampak adalah luarnya. Nah, baru setelah masuk ke dalam, masuk ke dalam, otomatis. Lalu masuk ke kantornya, lalu tahu ada program-programnya, ada tujuan-tujuannya. Lalu kalau saya buka web juga ada visinya, ada profil guru, profil orang tua, profil murid, itu ada di dalamnya. Tetapi pertama-tama selalu orang melihat kulitnya dulu. Anda sebagai guru juga pasti akan dilihat luarnya dulu, tampilannya dulu. Dan itu yang sering tidak bisa dalam tanda kutip diabaikan begitu saja, tampilan luar kita sebagai pribadi pendidik. Maka mari kita lihat bahwa yang tampak di paling luar itu sebenarnya mencerminkan impian yang paling dalam. Berikut Pak Wawan. Nanti disimpan, kekuatan terbesar seorang guru adalah visi pribadinya yang dikomunikasikan dalam hidup sehari-hari. Apa yang dimaksud komunikasi visi pribadinya? Berikut Pak Wawan. Saya akan mengajak teman-teman dari beberapa catatan pengalaman konkret saya bersama dengan para murid. Bapak Ibu, saya dalam 25 tahun saya mengajar, hampir 15 tahun saya mengajar di kelas 10, itu berarti anak-anak yang baru lulus SMP, lalu kami terima, lalu saya akan bertemu dengan mereka dari beragam sekolah dari seluruh Indonesia, berbagai penjuru. Lalu pada hari pertama saya bertemu dengan mereka, apa yang ingin saya baca dari mereka? Saya meminta mereka pada pertemuan pertama saya di kelas tersebut, keluarkan kertas, lalu bagi kertas itu menjadi 2, lalu di bagian atas saya minta mereka tuliskan yang kamu ingat tentang gurumu. Saya sudah ada di SMA, berarti guru yang diingat pasti SMP atau SD. Tuliskan yang kamu ingat tentang gurumu. Lalu muncul banyak pertanyaan, Pak, yang baik atau yang buruk, Pak? Guru SD atau SMP, Pak? Guru TK, kalau guru TK mungkin soal ingatan sudah agak jauh ya, tetapi SD itu paling banyak diingat, lalu SMP itu juga paling dekat juga ingatannya. Nah, karena saya hanya memberi waktu mereka selama 2 menit, maka yang muncul adalah ingatan-ingatan yang mengendap. Ingatan yang mengendap, yang memang itu sangat intens mempengaruhi pikirannya. Apa yang ada di sana? Lanjut Pak Wawan. Para murid menuliskan nama gurunya. Bu R ini, Bu Retno, Bu Suster. Bu R. Nah, apa yang ditulis? Ini Bu R yang pertama. Bu R sering memaksakan kemauannya, tidak murah senyum, sering marah-marah, sentimen sama murid yang tidak disukainya, penjelasan yang diberikan kurang mudah dimengerti. Saya tidak tahu apakah murid saya ini ketika SD-nya di SD Fransiskus ya, moga-moga tidak. Karena murid-murid dari Jakarta juga banyak kami. Pak T, sangat dingin, jarang tersenyum, pelajaran sangat menegangkan. Bapak Ibu, Suster, apa yang muncul di sana? Kata senyum itu beberapa kali loh, dan itulah tampilan luarnya.
kulit luar seorang guru senyum, sering marah-marah sama murid yang tidak disukainya. Penjelasan kurang mudah dimengerti. Bapak Ibu, apakah Anda sangat murah dengan senyum Anda untuk murid-murid Anda? Moga-moga ya. Moga-moga ya. Nah, mengapa berkait dengan humanitas senyum itu penting? Di Jalan Avandi, seberang Sanata Dharma ke arah utara itu ada gerai Bank Niaga. Suatu saat ketika ada ulang tahun bank itu, lalu di depan kasir ada kuesioner kecil. Kuesioner kecil itu ditulis hanya ada 2 pertanyaan, dan itu harus diisi oleh nasabah yang datang. Lalu saya setelah mengisi, saya minta, Mbak, saya boleh minta 1? Boleh Pak, saya bawa pulang. Apa pertanyaannya Bapak Ibu Suster? 1, apakah teller customer service kami melayani nasabah dengan tersenyum? A, ya, B, tidak. Lalu saya pikir-pikir, lalu saya timbang-timbang. Coba ini kalau saya tanyakan kepada murid-murid saya. Apakah guru-gurumu setiap kali mengajar selalu tersenyum? A, ya, B, tidak. Murid saya menambahkan, Pak, 1 lagi Pak, C. Tergantung tanggalnya Pak. Jadi kalau tanggal di awal tidak tahu, tanggal muda sangat senyum, tapi tanggal yang lain senyum tidak tergantung tanggalnya Bapak Ibu. Kapanpun yang namanya senyum itu bagian dari visi hidup kita, humanitas kita, kemanusiaan kita. Apa sih bedanya diingat oleh murid sebagai guru yang tersenyum daripada guru yang cemberut, sinis, nyelekit, tidak enak dipandang? Itu. Pak T sangat dingin. Wah ini Pak Guru ini ya, pagi-pagi. Selamat pagi Pak. Pagi. Anak-anak pasti akan senang. Selamat pagi Pak. Pagi, selamat pagi. Mereka kita ajari untuk menyapa, tapi ketika kita disapa, mestinya respon itulah yang sesuai dengan yang kita ajarkan juga. 2 hal ini, senyum, sentimen sama murid yang tidak disukainya. Ya, Bapak Ibu, pengalaman manusiawi saya sekian tahun menjadi guru, tahun ajaran setiap kali berganti, tapi kalau ketemu wajah tertentu itu kadang nggak enak gitu ya. Apakah Bapak Ibu juga ngalami gitu? Asal ketemu anak yang seperti ini kok mesti nggak enak. Ada saja yang membuat itu. Tapi lalu, ya mereka jiwa-jiwa yang harus kita selamatkan, yang diserahkan kepada kita, maka tidak ada alasan untuk mengatakan sentimen pada mereka. Berikut Pak Wawan. Ibu N menjelaskan tidak runtut, lompat-lompat, tugas tidak jelas, tulisan sulit dibaca. Bapak Ibu saya titip yang mengajar di kelas 1, 2, 3 yang kelas bawah. Meskipun sudah ada teknologi, kita kadang mengajarkan dengan teknologi, tetapi manfaatkan juga papan tulis untuk menunjukkan tulisan-tulisan Anda, karena model tulisan guru itu menjadi model bagi murid-murid. Itu sangat tampak ketika saya menjadi komite, saya hampir 10 tahun menjadi ketua komite di Kanisius, SD Kanisius Tembangan Baru. Saya mencoba melihat 3 kelas paralel, kelas A, B, C di kelas 1 dan kelas 2. Nah, saya lihat di kelas 2, itu A, yang guru A, gurunya guru yang sudah sepuh, sudah senior. Tulisannya miring, tebal, tipis. Itu. Murid-murid di kelas itu, hurufnya juga seperti itu. Di kelas B, gurunya ketika menulis, wah tulisannya atraktif itu di papan tulis. Wah, muridnya juga mirip. Yang C di kelas C sama, guru yang lebih muda lagi. Artinya guru senior maupun guru yang muda, siapapun juga, kita menjadi model tulisan anak-anak kita. Saya yang di SMA atau juga di perguruan tinggi, ketika membaca pekerjaan-pekerjaan, tulisan-tulisan para siswa dan para mahasiswa yang tidak bisa terbaca, saya akan membayangkan ini dulu siapa yang ngajar. Karena udah nggak bisa diubah, maka baik
Bapak Ibu saya titip ini, tulisan sulit dibaca. Berikutnya Pak Wawan. Bute. Kok ibu? Ya ibu ini banyak sekali ya sih. Pak juga ada tadi ya. Beliau suka mendiskriminasi siswa yang pintar dan yang biasa. Suka meninggalkan siswa saat pelajaran untuk pergi ke kantin. Malas memeriksa tugas para siswa. Saya pikir ini bukan guru-guru SD Fransiskus ya. Fransiskus 3. Tidak mungkin. Suka mendiskriminasi siswa yang pintar dan biasa, suka meninggalkan siswa saat pelajaran pergi kantin, malas memeriksa tugas para siswa. Saya menyebut kita, saya sebagai guru, itu acap kali mengatakan, apakah Anda terlalu sibuk? Iya, saya sibuk. Dengan apa? Koreksian. Apakah betul koreksian? Iya, dari rumah koreksian dibawa ke sekolah, dari sekolah dibawa ke rumah, sampai di rumah ditaruh, besok pagi dibawa lagi, bolak-balik. Apakah selesai koreksian itu? Tidak, karena tidak dikoreksi. Tetapi murid kita hafal. Setelah 1 minggu, yang kelas atas itu sudah tahu, Bu, Pak, nilai saya berapa yang ulangan kemarin? Oh, sebentar, saya belum selesai mengoreksi. Ya, sudah. 2 minggu kemudian, tanya lagi, Pak, Bu, nilai saya berapa? Kamu tahu tidak, saya sedang sibuk. Waduh, sudah murid mengkeret itu nanti ketika ditanya seperti itu. Artinya dari catatan murid ini, paham bahwa gurunya sangat sibuk, tetapi yang tidak boleh dilupakan, anak-anak kita belajar konsekuen. Guru itu kalau memberi batas waktu murid mengerjakan, wow sangat. Besok Senin tidak dikumpulkan, nilai saya kurangi. Besok tanggal sekian tidak dikumpulkan, nilai dikurangi loh ya. Tetapi saatnya mengoreksi, kapan harus diselesaikan? Wah, tanpa batas. Lalu nilai akhir berapa? Ya, bisa jadi di banyak tempat, tentu bukan di Fransiskus 3 loh ya. Nilai-nilai menjadi atraktif, nilai-nilai menjadi hasil yang lalu dipertanyakan. Berikut Pak Wawan. Pak Karto. Sorry, bukan Kartono itu ya, Karto. Karena mengajarkan matematika. Ia mengajar matematika, beliau menerangkan dengan jelas sampai para murid benar-benar mengerti. Ini yang bagi saya sangat sederhana ketika pelajaran matematika yang dianggap sebagai momok, yang menakut-nakuti, kadang mungkin bagi anak-anak juga tidak mudah, ternyata ada orang yang menerangkan sampai murid mengerti. Jadi pelajaran matematika sebenarnya berkait dengan pemahaman siswa plus kesabaran guru yang berlebih untuk menyampaikannya. Itulah tentang pelajaran matematika. Maka ketika di sekolah-sekolah baru, anak saya dari SD swasta, lalu ke SMP negeri, ke SMA negeri, hari pertama yang saya tanya, bagaimana hari ini gurumu? Hari pertama itu, guruku ngedongke Pak, ngedongke itu membuat dong menjadi mudah. Nah, bagi saya, pasti dia akan lancar, karena mendapatkan guru yang sabar. Jadi ngata ngedongke itu. Berikut Pak Wawan. Bu Retno, cara mengajarnya lembut tapi tegas. Penjelasannya mudah dipahami, memiliki sifat murah senyum, keibuan, humor sewaktu pelajaran, mau menerima kritik. Wah, ini tipikal guru Fransiskus pasti. Sabar, sifat keibuan, penuh rasa humor, dan itu akan diceritakan kalau guru-guru di sana seperti ini akan diceritakan. Kalau mau anak-anak kita didampingi dan sabar, masukkan saja ke SD Fransiskus. Ini akan menjadi iklan dari dalam, Berikut Pak Wawan, 2 terakhir pengalaman guru catatan dari para murid ini. Bu Esti, memberi tugas mudah, ngumpul tidak ngumpul tetap dapat nilai. Bu Zarina, setiap diberi tugas, saya mengumpulkan selalu di urutan yang pertama dan mendapat nilai 100. Bapak Ibu, Bu Esti dengan Bu Zarina, guru mana yang paling disukai murid? Pasti akan suka Bu Esti kan? Ngumpul tidak ngumpul dapat nilai. Sedangkan Bu Zarina membuat orang berpacu. Kalau ingin dapat 100 ya harus cepet-cepetan.
Tapi ini Bu Esti memberi tugas mudah ngumpul tidak ngumpul tetap dapat nilai. Saya mau mengatakan apa tentang Bu Guru ini? Persis dari dua guru ini, yang mendidik adalah Bu Esti. Bu Zarina. Karena Bu Esti di sana tidak menunjukkan dan tidak membawa murid untuk bekerja keras. Dan itu akan disampaikan kepada adik kelasnya. Tahu adik kelasnya sedang serius mengerjakan. Kamu mengerjakan apa? Ini PR dari Bu Esti. Ngapain dikerjakan? Toh nanti juga dapat nilai. Nggak usah dikerjakan aja, nggak usah dikumpulin. Toh juga dapat nilai. Tapi dengan Bu Zarina, wih ngerjain apa? Bu Zarina ini pekerjaannya. Saya harus menjadi yang pertama untuk mendapat nilai 100. Nah, dua guru ini yang bagi saya menarik ketika saya sandingkan. Dan itu catatan-catatan dari murid-murid, Bapak Ibu Guru, Suster. Jadi, beberapa pengalaman tadi konkret. Kalau itu ungkapan murid, saya lebih menempatkan mereka sebagai konsumen kita. Bapak Ibu, kalau kita tempatkan pekerjaan kita itu di dalam konteks manajemen modern, kita sebagai guru itu adalah produsen bersama dengan sekolah, tim sekolah. Sedangkan murid-murid kita adalah konsumennya. Baik kalau kita sekali waktu juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh para konsumen, atau sekali waktu kita bertanya kepada para konsumen, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka belum dapatkan di sekolah kita, apa yang mereka harapkan dari para guru-guru di sekolah kita. Nah, artinya mereka sebagai konsumen harus kita dengar juga. Nah, beberapa murid yang tadi menuliskan, karena seluruh murid menuliskan, saya memilih beberapa saja dan saya tidak mengubah karena itu bahasa murid, bahasa anak-anak, langsung saya kutip begitu saja supaya mereka memahami atau mereka pikirannya dapat tercermin dari tulisan-tulisannya. Tidak ada yang saya edit sama sekali. Saya mengambil langsung, ini tuh yang mereka harapkan. Kalau itu di awal tahun saya meminta mereka menuliskan itu, apa yang ada dalam pikiran saya? Saya ingin memahami konteks murid-murid saya yang baru. Oh, mereka dari keluarga seperti ini, dulu dari sekolah seperti ini. Atau yang kedua, pengalaman murid-murid saya yang baru ini, dulu ketika di SMP dan SD, bertemu dengan Bapak Ibu guru yang seperti apa. Kalau mereka pagi-pagi diantar ke sekolah oleh Bapak Ibu orang tua, lalu dengan penuh gembira ternyata di kelas dianiaya oleh para gurunya dengan tanpa senyum, dengan cara tugas-tugas yang seperti itu, saya lalu ingin menghadirkan diri, saya harus menjadi tawaran sisi lain dari situasi itu. Saya tidak sempurna, tetapi saya ingin mengatakan, kalau yang terjadi A, maka saya harus menghadirkan diri sebagai B. Kalau murid-murid saya mengalami C, saya harus menemukan sisi D supaya mereka menjadi lengkap. Berikut Pak Wawan. Dan ini Pater Hans Kalvenbach menuliskan demikian. Para murid pertama-tama lebih banyak mengingat yang dilakukan oleh gurunya daripada yang diajarkan. Bapak Ibu coba cek, dengarkan para alumni yang mungkin sudah lulus sekian tahun lalu datang ke sekolah gitu, lalu ketemu guru A, guru B gitu. Apa yang disampaikan mereka? Wah, Bu, karena ibu dulu saya jadi semangat loh, karena cerita ibu dulu, karena ibu dulu memarahi saya. Nah, hal-hal yang untung ibu dulu memarahi saya sehingga saya lalu sadar. Yang dilakukan, mungkin pelajarannya dia lupakan itu, tetapi yang dilakukan oleh gurunya, itulah yang diingatnya. Para murid pertama-tama lebih banyak mengingat yang dilakukan oleh gurunya daripada yang diajarkan. Atau kalau dibalik, alternatif yang kedua, yang diajarkan itu berkait dengan isi pelajaran, yang dilakukan itu adalah cara kita mengajarkan. Maka, cara kita mengajarkan itu menjadi penting. Meskipun yang diajarkan itu mungkin terlalu sederhana, atau bahkan terlalu rumit, tetapi ketika cara melakukan, cara kita membawa ke depan murid,
sungguh bisa diterima oleh murid dan sesuai dengan konteks pemikiran mereka, itu akan membantu ingatan mereka. Ini pesan untuk mengikat beberapa catatan murid-murid tadi. Oh iya ya, karena tidak ada satupun yang menulis tentang pelajarannya, apakah materi pelajaran maksud saya, pelajaran matematika, pelajaran apa, tidak diingat, tidak diceritakan, tetapi justru yang dilakukan itulah yang mereka ingat. Disinilah sebenarnya peran tadi, soft skill, berkait dengan ketekunan, berkait dengan kerja keras. Maka poin yang kedua, pribadi guru tadi menjadi penentu keberhasilan murid. 3 hal penting tadi saya ambil dari Thomas Lickona dalam buku Pendidikan Karakter, dia memilih 3 hal itu. Oh ya, benar juga. Pribadi guru, karakter guru itu menjadi penentu keberhasilan. Beberapa poin yang saya sarikan dari beberapa pengalaman murid tadi. Berikutnya Pak Wawan. Penting kiranya memaknai setiap perjumpaan guru dengan murid. Memaknai setiap perjumpaan guru dengan murid. Berbicara, menjelaskan, dan menerangkan itu menjadi sarana mendidik. Senyuman dan wajah sumringah itu menjadi pertanda optimisme guru. Memaknai setiap perjumpaan guru dengan murid. Ini tentu saja di kelas. Berbicara, menjelaskan, menerangkan. Dan ini harus dilakukan berulang-ulang. Harus berulang-ulang. Sebagai contoh, Bapak Ibu, saya ketika jam-jam istirahat, kelas kami itu kelas yang namanya anak laki-laki semua. Selesai istirahat pasti lempar-lemparan kapur, kertas di mana-mana itu. Maka kalau saya masuk sesudah jam istirahat, saya berhenti sejenak di depan pintu, lalu saya mengatakan, bereskan dulu sampah-sampah, buang ke tempat sampah. Mereka baru bersih-bersih. Hari kedua pertemuan lagi di kelas itu, saya kan selalu mulai lagi, bereskan sampah-sampah. Terus berulang-ulang. Maka mengajar itu berbicara, menerangkan, berulang-ulang terus. Dan di situ ada maknanya. Ketika saya bertemu dengan mereka, berulang-ulang. Dalam perjumpaan saya dengan beberapa rekan guru, banyak guru di beberapa sekolah, itu ada evaluasi demikian. Pak, murid-murid sekarang itu kalau ketemu guru kok tidak menyapa ya? Ada yang sudah cuek gitu. Kenapa buang muka ya? Pak, anak-anak itu kalau naruh sampah di laci gitu, Pak, jadi kotor gitu. Lalu pertanyaan saya kepada teman-teman guru yang berefleksi di akhir pekan tadi, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Lalu jawabnya, saya sudah mengingatkan, Pak. Kata kuncinya adalah sudah. Nah, kalau kata sudah, itu berhenti. Maka saya usul kata yang harus Bapak miliki, kata sudah baiknya di mute dulu, disimpan dulu. Kata sudah sebaiknya diganti berulang-ulang. Saya berulang-ulang mengingatkan terus, tidak pernah berhenti. Apa ya dalam bahasa Jawa kata yang pas, ada apa dalam bahasa yang sering, juweh itu apa dalam bahasa Anda? Tidak pernah lelah untuk menyampaikan. Itulah. Diulang-ulang. Namanya saja anak-anak. Ayo sampahnya diambil, ayo sampahnya diambil. Tidak pernah berhenti. Kalau di SMA, murid itu sering yang terjadi adalah sepatunya diinjak di bagian belakang. Sepatunya diinjak di bagian belakang. Lalu kalau ketemu saya, sepatunya dipakai. Oh iya Pak, ketemu lagi, sepatunya dipakai. Oh iya Pak, terus harus diingatkan. Jadi sampai mereka sungguh-sungguh berubah, maka berbicara. Termasuk juga kalau ada anak mencontek, mengajari mereka dengan, yuk kerja sendiri, mandiri, tidak boleh bekerja sama, belajar jujur, itu kan dari situ.
Terus saja, kita tidak boleh berhenti. Ayo berhenti. Kumpulkan HP-nya supaya tidak ada kesempatan menyontek. Tempat duduk direnggangkan, itulah kita membuat kesempatan, membuat sistem yang memungkinkan mereka bekerja mandiri, tidak mencontek. Berulang-ulang, menjelaskan, berbicara, menerangkan itu, ya tidak pernah berhenti pada kita. Senyuman dan wajah sumringah tadi menjadi tanda optimisme, Bapak Ibu, maka tidak tergantung tanggal muda, tanggal tua. Percayalah, senyuman itu akan berkait dengan optimisme kerja kita. Berikutnya Pak Wawan. Setelah 15 tahun saya mengajar, saya menemukan apa tuh yang harusnya saya bawa ke kelas. Membawa materi sukar menjadi mudah, materi yang rumit menjadi sederhana. Itulah guru. Ini kalimat yang saya temukan betul dalam diri saya. Membawa materi sukar menjadi mudah, materi rumit menjadi sederhana. Bapak Ibu, saya berharap bahwa Anda tidak lupa bahwa yang kita hadapi adalah anak-anak kita dengan level berpikir yang mereka masih anak-anak, tidak seperti pikiran kita. Maka sama sebenarnya ketika dosen menghadapi mahasiswa, mengerjakan mahasiswa atau ujian skripsi, ya, saya hanya mengatakan kadang kepada beberapa teman dosen, mereka masih mahasiswa. S1 belum lulus, masih belajar juga. Maka jangan Anda andaikan seperti Anda yang sudah lulus S2, lulus S3. Artinya apa? Materi yang mestinya rumit harus kita bawa menjadi pola pikir mereka. Itu kan yang sebenarnya tugas guru itu setiap hari menerjemahkan, menjadikan mudah setiap materi, setiap soal. Saya masih ingat pada waktu menjelang rapat kenaikan kelas, ada seorang guru yang nilai di kelasnya itu hampir separuh lebih. Itu tidak tuntas. Ini pelajarannya pelajaran fisika, ini tidak tuntas. Lalu saya tanya, kok separuh lebih tidak tuntas? Materinya sulit kok. Materinya sulit dan anak-anak sekarang tidak mudah memahami itu. Lalu saya balik bertanya kepada guru tersebut, tunjukkan kepada saya metodologi evaluasi mana yang membenarkan bahwa nilai tidak tuntas itu karena murid yang tidak bisa. Enggak, gurunya yang nggak bisa ngajar. Kesadaran itu harus sampai. Ketika nilai tidak memuaskan, tidak tuntas, bukan pertama-tama murid, tapi pada guru. Jangan-jangan kita baru memakai satu metode, jangan-jangan kita baru memakai satu cara, lalu kita menganggap murid kita tahu. Baru satu metode, satu cara, lalu kita nilai begitu saja kemampuan murid kita. Padahal kalau memakai metode yang lain, bisa jadi akan menjadi paham, menjadi lebih kaya cara, dan juga akan mudah memahami. Guru hadir di kelas pertama-tama untuk murid. Sama mengatakan, pilihan-pilihan apapun itu yang terpikir adalah untuk murid. Hadirkan diri sebagai teladan, kedisiplinan, keterbukaan, penghargaan pada pihak lain, refleksi. Di atas tadi, di catatan murid tadi kan ada ketika murid suka mendiskriminasi muridnya. Artinya apa? Suka membeda-bedakan, itu kan. Itu berarti soal penghargaan, soal keterbukaan. Soal disiplin ya dengan gampang. Kalau zaman dulu, sekarang sudah tidak ada guru merokok di kelas. Tapi di zaman lalu tampaknya ada guru yang masuk ke kelas dengan merokok, lalu nggak bisa melarang murid merokok. Karena dirinya menjadi model itu. Inilah yang disebut dengan menghadirkan diri sebagai teladan, termasuk disiplin, termasuk juga tertib tadi. Mengoreksi, dikembalikan pada tepat waktu, itu adalah kedisiplinan. Saya pun belajar untuk itu, terus-menerus supaya tidak menunda-nunda yang seharusnya menjadi hak murid saya. Demikian Bapak Ibu catatan saya, dan di bagian akhir Pak Wawan sesi yang pertama. Demi apa, demi siapa, dan apa yang sudah Anda dapatkan di sekolah ini? Apa yang sudah Anda berikan? Saya ingin bertanya dulu berkait dengan paparan saya tadi di awal. Apakah ada tanggapan? Silahkan Bapak Ibu menanggapi. Atau Suster Bapak Ibu silahkan.
Silakan Bapak Ibu guru, Ustaz. Bapak Ibu. Silakan. Dengan mendengar paparan Bapak ini, mata saya pun jadi terbuka juga dengan beberapa hal. Lalu saya sangat tertarik tadi dengan paparan Bapak itu, bahwa sangat penting, yang utama adalah soft skill-nya guru. Yang selain dari kemampuan mengajar tadi, hard skill-nya, tapi soft skill-nya. Cuman yang menjadi tantangan adalah kalau kita berupaya untuk menghidupi itu, saya kadang-kadang merasa bahwa saya menjadi terlalu usil, terlalu mengurusi hal-hal yang lain. Lalu, kalau saya pribadi minimal, diri saya coba menerapkan itu. Misalkan sederhana, ini sekaligus sharing ya Pak. Ya, silakan. Misalkan kita lagi ekskul pramuka lah katakan. Lalu kondisinya kita lihat di lapangan itu dengan beberapa sampah bertebaran. Kalau misalnya kita mengingatkan, tantangannya adalah kita menjadi dijauhi dan beberapa hal. Akhirnya kadang-kadang menarik diri jadi diam. Yang bisa saya lakukan ya saya lakukan, yang tidak bisa ya sudahlah. Akhirnya menyerah. Tetapi minimal mungkin diri sendiri masih punya idealisme untuk hal itu. Saya termasuk yang saya tertarik sekali dengan pemaparan Bapak ini. Itu aja tanggapannya. Terima kasih. Bu Katrin, terima kasih. Pak Wawan, langsung saya tanggapi ya. Silakan Pak Artono. Ya, baik. Terima kasih, Pak Wan. Bu Katrin, ya memang di sekolah acap kali yang berkait dengan mengingatkan itu akan dicap cerewet, usil, ini banyak ngomong gitu. Tapi ya itulah pekerjaan kita di sekolah. Saya mengalami itu, Bu, sampai pada tahap ini itu gimana sih berulang-ulang ngomong, tetapi yang ngomong malah menjadi yang dimusuhi atau malah menjadi tidak populer. Ibu tidak pernah berhenti saja, teruskan. Bagi saya, sekolah tetap membutuhkan semua guru untuk usil juga. Nah, biasanya yang usil ini akan dalam posisi dihindari, lalu yang tidak usil bisa jadi bukan karena sebenarnya tidak tahu persoalan itu, tapi acap kali tidak mau konflik. Tidak mau konflik, tidak mau repot, ya sudahlah. Tapi toh saya yakin sebenarnya dalam diri kita, para guru, teman-teman guru semuanya ada pemikiran, ada rasa itu bahwa ketika ini tidak pada tempatnya, ya harus kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang namanya saya sebut berulang kali, soft skill ini tidak cukup hanya dengan pelatihan sehari 2 hari, tetapi mengasah terus-menerus dan membiasakan. Bertekun, orang peka. Sebenarnya peka pada lingkungan, tetapi orang akan menyebutnya cerewet. Orang akan menegasikannya dengan usil. Orang menyebutnya dengan nyinyir malah. Padahal yang mau kita maksud adalah kita peduli pada situasi lingkungan. Jadi hal-hal yang dilakukan yang berkait dengan pembiasaan, yang berkait dengan habitus, itu ya mengasah soft skill ini. Kalau Anda tidak mau merespon seketika peristiwa itu, kita kehilangan kesempatan mendidik sebenarnya, Bu Katrin dan teman-teman. Jadi mendidik itu akan menjadi sangat kena ketika seketika itu juga harus kita sampaikan. Orang membuang sampah tidak pada tempatnya langsung seketika itu juga. Tadi saya mengenai sepatu tidak dipakai benar, iya seketika itu juga. Orang tidak menyapa, ya seketika itu. Saya berpapasan dengan murid di gang, lalu ketika dia sengaja mungkin tidak memandang saya hentikan. Mas, selamat pagi. Oh, selamat pagi, Pak. Oh, selamat pagi, Pak.
Kalau melawan lalu ya, Mas bisa bicara? Oh bisa Pak, selamat pagi Pak. Artinya ada reaksi, ada respon dari kita untuk membalikkan, untuk mengubah. Maka kalau yang kita lakukan di sekolah itu dalam posisi fungsional, maka tidak perlu dinilai dengan emosional. Wah itu tidak nyaman, tapi itu fungsional. Fungsional itu berkait dengan pekerjaan, ya harus kita lakukan. Terima kasih sharingnya, Bu Katrin. Saya Pak. Pak Yulianus Rianto, silakan Pak. Ya. Terima kasih untuk pencerahan Bapak pada hari ini. Iya Pak. Ada satu hal yang saya tanyakan. Tadi Bapak menyampaikan bahwa kalau kelas 50% siswa mendapat nilai kurang dari KKM, salah satu utamanya adalah guru ya. Guru. Ya. Saya sependapat itu. Tetapi saya juga sering menemukan bahwa dalam penilaian harian yang bentuknya pengetahuan maupun keterampilan, ada guru yang menyampaikan mendapat satu kelas itu mendapat nilai 100 semua, atau nilainya itu kalau yang keterampilan hampir sama semua. Jadi kelas nilainya misalkan yang keterampilan di atas 90 semua. Iya. Saya merasa tidak begitu sek dengan nilai tersebut, karena di kelas itu saya melihat kemampuan bervariasi. Artinya ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang pandai. Lalu apa yang harus dilakukan Pak dengan fakta seperti itu? Terima kasih. Wow. Baik. Nah, acap kali yang keterampilan sosial itu tidak terukur. Karena tidak terukur, lalu ya sudahlah, cuma dinilai 100. Baik kalau kita memang kalau mencari yang berkait dengan keterampilan itu sebagai soft skill, lalu berkait dengan sosial itu soft skill, lalu nilai ukurnya dari mana? Ambil saja satu indikator. Misalnya, oh dia bisa kerjasama dengan teman-temannya, oh dia di kelas selalu aktif. Ambil yang itu. Atau kalau dari nilai tertentu yang bisa mewakili potret mereka, ambil yang itu. Kalau semua diberi 100, lalu tidak ada pembedanya anak yang diam aja dengan anak yang aktif. Sekali lagi, kita memberi nilai itu bukan pertama-tama mau memberikan kesenangan pada mereka, juga tidak, tetapi memberi pembeda. Tidak harus kalau keterampilan itu lalu menjadi sangat jatuh, tapi juga tidak bisa kita gila-gilaan 100. Kalau hak mereka 100, ya berikan 100. Tetapi kalau satu kelas 100 semua, jangan-jangan gurunya juga tidak mengamati dan tidak hafal muridnya ini. Yang terjadi itu ya barangkali. Tidak hafal lalu. Maka baik kok kita itu punya foto murid-murid kita itu lalu oh ini dia aktif, oh ini dia tidak. Sekurang-kurangnya ada pembeda. Saya di kelas saya membuat pembeda begitu. Maka ketika ada satu pertanyaan, kok nilai saya sekian Pak? Kamu ingat dalam proses dengan saya pernah melakukan ini, sementara dia melakukan ini. Jadi ada pembeda. Sekali lagi Pak Srianto, kalau sampai semuanya 100 betul Bapak tidak enak, ya maka baik untuk tidak dilakukan. Tetapi lalu cari pembeda Pak, dan orang bisa mempertanggungjawabkan, kita sebagai guru bisa memberikan penjelasan. Ini loh bedanya, kenapa dia sekian, kamu sekian. Kenapa dia sekian, kamu sekian. Kita yang jelas nilai itu adalah pertanggungjawaban kita tentang materi yang kita sampaikan kepada murid-murid kita. Itu Pak Yulianus. Baik, terima kasih Pak. Ya. Dengan demikian kalau yang soal pengetahuan, berarti kan soalnya alat tesnya berarti kurang valid ya Pak yang boleh dikatakan seperti itu. Ya, jadi entah materinya terlalu mudah atau soalnya misalkan pilih ganda pengecohnya nggak berfungsi gitu. Ya. Itu salah satu faktornya.
kalau saya boleh usul istilah yang kita pakai Pak Srianto dan Bapak Ibu Guru Suster, soal nilai atau soal memberikan soal bukan memakai kriteria mudah atau tidak mudah, meskipun lalu dalam analisis soal kadang memakai mudah dan tidak mudah, tetapi apakah materi yang saya sampaikan dikuasai atau tidak. Jadi menagih, memberi tagihan, memberi ulangan itu kan sebenarnya mengingat kembali, membuka kembali apa yang sudah kita sampaikan. Jadi yang kita sampaikan, kita ajarkan itu dipahami mereka enggak. Kalau enggak dipahami, bisa jadi cara kita. Atau bisa jadi memang itu tadi istilah Bapak terlalu mudah dan terlalu suka. Bukan soalnya, tetapi apakah soal-soal itu mewakili alat untuk mengungkap apa yang sudah kita berikan, Tidak apa-apa kalau memang soal yang kita berikan lalu juga anak-anak bisa semua ya. Artinya kita sampai paham semua. Jadi jangan khawatir ketika nilai 100, wah jangan-jangan ini soalnya terlalu mudah. Lah, memberi ulangan, memberi tagihan kan sesuai dengan yang kita ajarkan. Itulah saya belajar pertama kali ketika saya menguji, lalu murid-murid mendapatkan nilai 65 saat itu ketua yayasan saya, Romo Subagio mengatakan, berapa nilai 65 rata-rata bagus? Bagus bagaimana? Nggak bisa 65 disebut bagus. Nilai itu artinya cerminan seberapa mereka kuasai dari materi yang Anda sampaikan. Maka kalau hanya 65, berarti hanya 60% yang mereka kuasai. Tapi kalau 75, itulah 75% yang mereka kuasai. Maka minimal, pelajaran yang kita sampaikan itu minimal 75% minimal. Syukur 100%. 100% itu artinya semuanya dalam kondisi yang normal, mereka paham semua. Gitu loh. Jadi nilai-nilai yang kita dapat itu sebenarnya cerminan seberapa murid-murid kita menyerap pelajaran kita. Begitu Pak Julian. Terima kasih Pak.